Imigrasi Ngurah Rai menangkap sejumlah warga negara asing yang bekerja di sektor UMKM dan menyalahi izin tinggal di Bali. Bali masuk dalam zona gempa besar Megatrust. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Rahma Karisma dan saya Putri Sanjuani. Inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai menangkap sejumlah WNA dalam operasi penertiban orang asing di Canggu, Kuta Utara dan Jimbaran, Kuta Selatan pada Rabu 14 Agustus 2024. Mereka ditangkap karena menyalahi aturan izin tinggal, bekerja di sektor UMKM, dan dugaan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi intelijen keimigrasian, didapat banyak orang asing yang beraktivitas dalam sektor UMKM yang dinilai dapat mengambil lapangan kerja masyarakat setempat. Aktivitas di sektor UMKM tersebut seperti penyewaan kendaraan, salon, klinik kecantikan, seniman tato, pedagang aksesoris, instruktur yoga, instruktur renang, instruktur menyelam, fotografer, dan lain sebagainya yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Pramela Yunidar Pasaribu mengatakan, dalam operasi yang menyisir 15 titik di wilayah Canggu dan tim menangkap 10 orang asing. Dari hasil pemeriksaan, 6 orang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka didapati melakukan pelanggaran keimigrasian, yakni melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin kitas investor yang dimiliki. Saat ini, para WNA tersebut masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh Bidang Intel Dakim Imigrasi Ngurah Rai, Bali. Dari orang asing yang telah diamankan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian antara lain penyalahgunaan izin tinggal, yakni melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan yang lebih intensif lagi terhadap orang asing tersebut. Pada hari yang sama, Imigrasi Ngurah Rai juga menangkap 1 orang asing asal Rusia berinisial AF, laki-laki 34 tahun, atas pelanggaran keimigrasian melebihi izin tinggal dan dugaan penyalahgunaan narkotika. Kronologi pengamanan terhadap AF berawal dari laporan masyarakat terkait adanya orang asing yang kerap berbuat onar di lingkungan Banjar Cenggiling, Jimbaran, Kuta Selatan. Imigrasi Ngurah Rai bersama dengan Polsek Kuta Selatan kemudian menangkap warga asing tersebut. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, eksekusi sebuah villa di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu siang berlangsung ricuh. Tim Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang melaksanakan eksekusi mendapat perlawanan dari massa pendukung pemilik villa. Massa pendukung pemilik villa menghalangi proses eksekusi dengan menutup dan menghalangi petugas di jalan menuju villa di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kabupaten Badung. Massa memprotes dan meneriaki Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang membacakan surat eksekusi. Suasana pun memanas saat polisi yang mengamankan eksekusi meminta massa tidak menghalangi jalannya eksekusi. 3 orang diduga provokator pun ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuta Utara. Pihak pemilik villa selaku termohon menolak eksekusi dengan berdalih sengketa villa tersebut masih dalam proses pengadilan dan belum ada keputusan inkrah. Meski mendapatkan penolakan, Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Rotua Rosa Matilda Tampu Bolon yang dikawal petugas kepolisian, TNI dan Linmas tetap membacakan putusan pelaksanaan eksekusi. Panitera PN Denpasar menyatakan termohon Hiki Sin selaku pemilik villa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Surabaya dan dilakukan pelelangan terhadap villa tersebut. Termohon juga dinyatakan tidak memiliki hak atas villa tersebut. Karena ada pergantian kurator, sehingga
ini ada permainan. Kita pun sudah mengirim surat kepada hakim bahwa on concern villa ini selama dikelola oleh kurator banyak uang yang digelapkan sampai 1 miliar. Itu sudah ada hitam data ke hakim pengawas, apalagi kita blokir di BPN. Villa tersebut awalnya merupakan bagian dari harta pilot termohon yang gagal melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman pada salah satu bank swasta. Aset selanjutnya diserahkan kepada Badan Lelang Negara untuk berproses dengan pemenang lelang pada tanggal 22 April 2024. Yuda Maruta melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prediksi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Meskipun BMKG menyoroti Selat Sunda dan Mentawai sebagai 2 wilayah utama yang menjadi perhatian khusus, sejumlah daerah termasuk Bali juga masuk dalam zona gempa megatrust yang diprediksi terjadi. Peringatan potensi gempa megatrust di Indonesia disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono yang melihat kemiripan potensi gempa seperti megatrust Nankai Jepang. Gempa bumi megatrust ini adalah gempa bumi yang terjadi di zona subduksi dan memiliki magnitudo yang besar lantaran terjadi di patahan yang panjang dan melibatkan wilayah yang luas. Gempa megatrust berpotensi memicu tsunami dan kerusakan yang besar di daerah sekitar pusat gempa. Dibanding gempa biasa yang kerap terjadi pada umumnya, megatrust cukup mengkhawatirkan. Dalam peringatan BMKG menyoroti 2 wilayah utama yang menjadi perhatian khusus, yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Suberut dengan potensi magnitudo 8,9. Kedua zona ini telah lama tidak mengalami pelepasan energi besar, meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya gempa megatrust dalam waktu yang tidak dapat diprediksi. Meski BMKG secara spesifik menyoroti 2 wilayah utama yang menjadi perhatian khusus, sejumlah daerah di Indonesia juga masuk dalam zona gempa megatrust yang dikatakan berpotensi untuk terjadi, salah satunya Bali. Gempa megatrust di Indonesia daerah Bali memiliki potensi yang sangat besar namun belum pernah tercatat mengalami gempa besar. Zona ini diperkirakan dapat menghasilkan gempa dengan magnitudo maksimum 9, terbesar di antara semua segmen megatrust di Indonesia. Segmen Bali memiliki panjang 500 km dan lebar 200 km dengan pergeseran 4 cm per tahun. Meskipun belum ada catatan sejarah gempa besar di zona megatrust Bali, potensi bahayanya tidak dapat diabaikan. Ketiadaan catatan gempa besar justru dapat mengindikasikan akumulasi energi yang sangat besar selama periode yang sangat panjang. Ya, saudara, masyarakat diminta mewaspadai adanya potensi gempa megatrust di wilayah Indonesia. Lalu bagaimana dengan Bali dan bagaimana kesiapan sistem peringatan dini gempa dan tsunami di Bali? Saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Pokja Info Dini Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wilayah 3 Denpasar, Dwi Hartanto, melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Dwi. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Pak Dwi, sebelumnya telah bersedia bergabung bersama kami dalam Bali hari ini. Sehat, Pak? Sehat, Bu. Baik, kita ketahui bersama bahwa potensi gempa bumi selalu diwaspadai baik oleh masyarakat ataupun seluruh pihak terkait. Lalu sebenarnya bagaimana dengan Bali yang juga masuk dalam daerah rawan gempa bumi? Bagaimana sebenarnya potensi gempa di Bali, Pak Dwi? Ya, jadi zona megatrust yang ada di Indonesia itu kan ada 13, Bu ya. Kalau kita lihat dari peta Pusgen yang dikeluarkan oleh Pusgen. Nah, di Bali termasuk salah satunya. Jadi di selatan Bali itu terdapat satu zona megatrust dengan kekuatan maksimalnya itu 8,5, Bu. Jika boleh dijabarkan lebih jelas lagi, tadi Pak Dwi menyebutkan bagian selatan Bali. Boleh disebutkan lebih jelas lagi maksudnya di mana tepatnya, Pak Dwi? Ya, jadi kalau kita ukur dari kota selatan ya, itu sekitar jaraknya 200 kilo ke selatan Bali. Itu zona zona megatrustnya di sana. Nah, itu terjadi karena pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang sering menyebabkan gempa-gempa besar di zona subduksi itu. Iya. Sebelum membahas lebih lanjut slide dengan megatrust ini, sebenarnya apa yang melatar belakangi megatrust ini dibicarakan atau ramai diperbincangkan, khususnya oleh seluruh pakar dan juga BMKG di Indonesia, Pak Dwi?
Ya, jadi kan Megatrust ini gempanya kan besar, sangat besar. Kemudian dia biasanya ada periode ulang. Periode ulangnya tuh ratusan tahun sih, Bu. Jadi biasanya dia ratusan tahun. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para apa namanya para peneliti lah ya. Seperti di Jepang juga. Nih, jadi kan awalnya kan dari gempa Jepang kemarin ya, yang 7,1 di Nankai. Nah, jadi di Nankai itu sebenarnya ada gempa besar yang lama pernah terjadi di sana. Makanya kekhawatirannya di sana bahwa kemarin terjadi gempa 7,1 di Nankai. Nah, ini takutnya gempa 7,1 ini sebagai pembuka. Jadi kalau kita lihat sejarahnya tahun 2011 yang gempa Jepang juga, itu kan dia ada gempa pembukanya 7,1, 7,3 kalau nggak salah ya. Kemudian baru gempa magnitudenya 9. Kemudian muncul 3 hari kemudian. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh para pakar peneliti, terutama di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada dari 13 zona megatrust itu, ada 2 yang disorot ya, digarisbawahi lah. Pertama zona megatrust Mentawai dan megatrust Selat Sunda. Nah, di sana ada historisnya juga, gempa besar pernah terjadi di sana. Jadi kalau Mentawai itu tahun 1797, kemudian yang di Selat Sunda 1757. Itu magnitudenya 8,5 dan 7,5. Jadi sudah lama sekali gempa besar tidak terjadi di sana. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para pakar ya, peneliti. Mungkin itu sih historisnya. Iya, menyambung masalah historis yang tadi Pak Dwi sampaikan bahwa di zona atau di segmen Mentawai dan juga di zona atau segmen Selat Sunda sempat terjadi gempa besar ini. Kemudian bagaimana di Bali? Apakah di wilayah Bali ini sempat pernah terjadi historis terjadinya gempa besar tersebut, Pak Dwi? Ya, jadi kalau menurut catatan kami belum pernah, Bu. Jadi di Bali ini, di selatan Bali ini belum pernah ada historis gempa besar di zona megatrust itu, Bu. Jadi, dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Mungkin itu sih harapan. Ya, jika memang belum pernah di wilayah Bali, Pak Dwi, kita berbicara tadi dikatakan bahwa di wilayah zona Mentawai dan juga di zona Selat Sunda tersebut lama tidak dilepaskan energi atau bisa dikatakan lama telah menabung energi. Kemudian kalau dikaitkan dengan kondisi lempeng yang ada di Bali yang Pak Dwi katakan tadi 200 km, koreksi jika saya salah, di selatan Bali, bagaimana kondisi pemantauan terakhir dari BMKG terkait di lempeng tersebut? Ya. Kalau dari pemantauan kami, jadi gempa di sana ada, Bu, tapi dia kecil-kecil, jadi dia tidak perlu dikhawatirkan ya. Memang kalau zona-zona yang aktif itu biasanya gempa-gempa sering terjadi gempa-gempa kecil, Bu. Jadi emang kalau di sana termasuk zona aktif, ada beberapa gempa yang menurut catatan kami tapi tidak terlalu besar. Ya, diprediksi terjadinya gempa megatrust ini, berapa kekuatan yang terjadi? Apakah sudah ada, pernahkah BMKG memprediksi terjadinya gempa ini, atau adakah alat untuk memprediksi terjadinya gempa ini, Pak Dwi? Ya, jadi kalau untuk memprediksi kapan waktu terjadinya gitu ya, hari apa seperti itu kekuatan. Itu belum ada, Bu ya. Jadi sampai saat ini lembaga manapun belum bisa mengeluarkan prediksi bahwa akan terjadi gempa bumi misalnya tanggal sekian jam sekian. Tapi untuk kekuatannya ya di sana seperti yang sudah dikeluarkan oleh Pusgen itu magnitudenya sekitar 8,5, Bu. Jadi di selatan Bali itu worst case skenario-nya 8,5. 8,5 magnitudo. Ya. Dan sampai saat ini belum ada satupun alat yang dapat memprediksi terjadinya gempa ini. Iya, jadi untuk memprediksi kapan terjadinya kita belum bisa mengeluarkan prediksinya itu. Berbicara masalah potensi megatrust ini, apakah terdapat pula potensi tsunami, Pak Dwi? Ya, jadi kalau gempa-gempa megatrust ini biasanya dampak susulannya tsunami, Bu. Makanya ini yang dikhawatirkan kalau dia gempanya itu lepas, magnitudenya seperti worst case scenario, nah ini bisa menimbulkan tsunami yang tinggi yang bisa menyebabkan korban jiwa yang cukup besar. Ini yang yang perlu kita
waspadi dan perlu kita mitigasi kepada masyarakat. Ya, berbicara masalah waspada dan juga mitigasi terkait dengan tsunami tadi, apakah sudah ada prediksinya di wilayah mana saja ikutannya setelah terjadi gempa megatrust ini, Pak Dwi? Ya, jadi kami sudah membuat ya terutama di Pulau Bali ini peta bahaya tsunami namanya ya. Jadi kalau misalnya gempanya terjadi 8,5 di selatan Bali, itu kami sudah buat peta evakuasinya seperti di ITDC ya. Jadi kalau paling cepat kan di ITDC yang kawanan padat penduduk itu sekitar 22 menit waktu tibanya. Jadi kalau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami-nya 5 menit, jadi untuk masyarakat di sekitar ITDC itu mempunyai waktu sekitar 17 menit untuk melakukan evakuasi. Nah itu dari situlah makanya tiap tahun kan di wilayah di ITDC itu dilakukan simulasi untuk melakukan evakuasi mandiri ke vertikal ataupun ke horizontal. Ya, selain peta evakuasi dan juga simulasi yang telah dilaksanakan oleh BMKG, hal-hal apa saja, mitigasi bencana apa saja yang juga dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat terkait dengan potensi-potensi ini, Pak Dwi? Jadi kami bekerja sama dengan BPBD juga ya, BPBD Provinsi, Kabupaten juga melakukan sosialisasi di hotel ya, kan ada sertifikasi hotel, kemudian juga desa tanggung bencana. Jadi BPBD mengadakan sosialisasi ke desa-desa. Nah, disitulah kami berkolaborasi dengan BPBD untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari zona megatrust ini, Bu. Ya, penting juga untuk dipahami oleh masyarakat, apakah waktu tiba tsunami, karena kita ketahui, karena tadi dibahas fokusnya adalah wilayah selatan Bali, apakah waktu tibanya akan berbeda pada setiap titik atau lokasi di Bali, Pak Dwi? Ya, berbeda, Bu. Jadi yang paling cepat itu kan di ITDC ya, di kawasan padat penduduknya ITDC Selatan, kemudian untuk daerah kota itu sekitar 30 menit waktu tibanya. Ya, tadi beberapa kali Pak Dwi juga sempat menekankan wilayah ITDC menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadinya tsunami. Selain wilayah ITDC, adakah daerah-daerah lain yang sudah dipetakan terjadi rawannya tsunami? Ya, sudah, Bu. Jadi seluruh Bali sudah kami petakan untuk yang peta bahaya tsunami-nya ya, dari ITDC sudah ada, kemudian daerah Jimbaran, terus Kuta, Seminyak kami sudah buat semua peta bahaya tsunami-nya, sudah kami serahkan juga ke BPBD Provinsi. Apakah untuk perkiraan tinggi tsunami-nya akan berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda tiap ya, berbeda. Berapa perkiraannya, Pak Dwi? Ya, jadi kalau di ITDC itu paling tingginya sekitar 10 meter, tapi rata-ratanya sekitar 6 sampai 10 meter, Bu ya. Nah, dia kalau di Kuta dia agak sedikit lebih turun 3 sampai 6 meter kalau di daerah Kuta. Apa yang menjadi pengaruh signifikan terhadap perbedaan tinggi gelombang tsunami ini, Pak Dwi? Ya, jadi perbedaan ketinggian itu kan tergantung dari dia topografi dari daratannya tersebut. Kalau dia landai, tentu tinggi tsunami-nya akan semakin tinggi. Kemudian juga jarak. Jadi kalau dia semakin dekat, tentu tinggi tsunami-nya lebih tinggi lagi. Jadi jarak dengan sumber gempanya itu. Iya, berbicara khusus terkait dengan kesiapan sistem peringatan dini untuk gempa dan tsunami, apa yang dilakukan oleh BMKG wilayah 3 Denpasar, Pak Dwi? Ya, kalau kami sampai saat ini sudah siap ya. Jadi kami sudah operasional ini untuk informasi ini di sini. Kemudian penambahan sensor gempa bumi juga di Bali sudah sangat rapat ya. Tahun kemarin kami tambah satu menjadi sudah 13 sensor seismik untuk mendeteksi gempa. Ya, Pak Dwi masih terhubung bersama kami? Pak Dwi? Ya, saudara nampaknya karena... Ada? Ya, silakan Pak Dwi masih terhubung bersama kami? Ya, masih Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Saya ulangi Bu ya. Baik.
Ya, jadi kantor kami sangat siap. Kami sudah operasional 24 jam, kemudian di Bali sudah ditambahkan sensor seismik. 1 tahun lalu kami pasang sehingga saat ini sudah 13, sudah sangat untuk wilayah Bali sendiri, Bu. Kemudian juga kami pasang juga aplikasi WRS New Generation untuk memberikan informasi cepat kepada BPBD kota maupun BPBD kabupaten yang ada di Bali. Ya, berarti berbagai strategi dan juga alat telah dipersiapkan dan disiagakan untuk menjadi salah satu bentuk peringatan dini persiapan dari wilayah 3 Denpasar. Apakah hal tersebut juga sudah dikomunikasikan atau dikoordinasikan bersama dengan pemerintah daerah terkait atau pihak-pihak terkait? Kemudian bagaimana responnya, Pak Dwi? Iya, Bu. Jadi kami selama ini sangat berhubungan baik ya dengan BPBD provinsi, BPBD kabupaten. Jadi kalau ada kegiatan sosialisasi, kami biasanya gabung ya, bekerja sama kolaborasi lah. Jadi sosialisasi ke hotel ini, kemudian ke desa ini, jadi kami selalu mengingatkan potensi dari zona megatrust ini. Ya, jika berbicara masalah evakuasi, berapa waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempersiapkan diri dari peringatan dini pertama kali dimunculkan hingga waktu evakuasi, apakah sudah bisa diperkirakan, Pak Dwi? Ya, jadi kalau di daerah ITDC tadi ya, itu kan yang paling cepat itu sekitar 22 menit waktu tibanya. Jadi kalau BMKG memberikan warning itu 5 menit, ya, jadi sekitar masyarakat punya waktu 17 menit untuk melakukan evakuasi mandiri. Nah, itu sudah disimulasikan tiap tahun di ITDC itu cukup waktunya. Jadi di ITDC kan sudah ada tempat evakuasi vertikal dan juga tempat evakuasi horizontal. Iya, melalui informasi terkait dengan potensi megatrust yang selama ini atau belakangan ini ramai diperbincangkan, sebenarnya apa yang hendak atau ingin disampaikan BMKG kepada masyarakat kita, Pak Dwi? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang ya, jadi tidak terpengaruh isu hoax. Jadi potensi ini memang ada, Bu ya, potensi ini memang ada, tapi sampai saat ini kita belum bisa memprediksi kapan gempa itu terjadi. Nah, makanya perlu pentingnya kita melakukan mitigasi. Jadi kalau ada namanya mitigasi gempa bumi sebelum, saat, dan sesudah gempa bumi terjadi. Jadi kalau sebelum, kita harus, misalnya kalau di rumah kita harus mengetahui nih di mana pintu keluar, terus bagian-bagian rumah mana yang berbahaya bagi kalau saat terjadi gempa bumi, misalnya lampu yang gampang jatuh. Kemudian juga penting juga kalau saat terjadi gempa bumi, kalau kita harus di mana pintu keluar, kemudian kalau di gempa kalau sempat kita keluar rumah langsung keluar, kalau enggak ya kita berlindung di bawah meja, seperti itu. Kemudian juga ini yang masyarakat di pantai, mitigasi tsunami-nya perlu, Bu. Jadi kalau misalnya masyarakat di pantai itu merasakan gempa kuat dan lama, misalnya gempanya kuat lama sekitar 20 detik, nah itu masyarakat langsung saja melakukan evakuasi menjauhi pantai. Baik. Kemudian nanti melihat informasi dari BMKG, apakah gempa itu berpotensi tsunami tidak. Kalau tidak berpotensi, ya masyarakat cukup keluar rumah, tidak perlu melakukan evakuasi. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi atas pesan kewaspadaan dan segala bentuk mitigasi yang telah diberikan kepada masyarakat. Semoga segala strategi yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih telah berbagi bersama kami dalam Bali hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak Dwi. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, beranjak ke informasi selanjutnya, Saudara, seperti yang diketahui bahwa gempa bumi dapat mengakibatkan banyak kerusakan yang membahayakan manusia. Mulai dari gedung-gedung yang rentan mencelakai masyarakat hingga kematian. Maka dari itu, masyarakat wajib mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi maupun siap siaga saat terjadi gempa bumi. Berikut tips yang dapat dilakukan saat gempa hingga pasca gempa terjadi. Tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah,
meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Saudara, implementasi pungutan wisatawan asing di Bali dinilai masih belum maksimal. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Denai Indonesia, sanangko menjadi bagian bangsa nan gadang. Ya Indonesia, Yero janji setiata sumpah pemuda. Coba kedoki lamar diturut. Dangarong buktina molohida dang marragam.
作为伊犁市交付多样新奋斗责任。Ajo atau kami semefisarau, aram-aramas. Naho, ambu hondoka paru kalian. Ananging rengkuh kula kanthi katresnan ingkang tulus. Nyireng nyikyang pikayon sajroning kabineka. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Bertepatan dengan HUT ke-66 Provinsi Bali, kolaborasi event yang berlangsung di Taman Budaya Art Center Provinsi Bali pada Rabu malam resmi dibuka. Kolaborasi event dengan semangat ngerombo atau gotong royong ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 20 Agustus 2024. Pemerintah Provinsi Bali menggelar kolaborasi event yang terdiri dari Bali Digital Festival, pameran pembangunan Festival Seni Bali Jani, dan Bali Development Festival dalam serangkaian hari jadi ke-66 Provinsi Bali. Kolaborasi event ini dibuka langsung oleh PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendrajaya pada Rabu malam. Menurutnya, selain menyambut HUT Provinsi Bali, kolaborasi event ini juga serangkaian HUT ke-76 Republik Indonesia. Kolaborasi event untuk generasi milenial ini diawali dengan persembahan apik dari naluri manca hingga pesta kembang api. Ia pun memaparkan, kolaborasi event merupakan ajang para inovator dan kreator menampilkan karya terbaiknya. Melalui kolaborasi event ini juga dapat disaksikan hasil pembangunan di Bali dalam 1 tahun terakhir, termasuk karya digital dari generasi milenial Bali dan karya seni kontemporer yang mengadopsi dunia digital dengan selera kekinian. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk melihat berbagai inovasi yang dapat memberikan solusi atas tantangan di era digital ini. Hal ini juga selaras dengan tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju, serta tema Hari Jadi Provinsi Bali ke-66, yaitu Praja Kita Para Makarya. Pada kesempatan ini, penjabat Gubernur Bali bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja, juga menyerahkan penghargaan apresiasi digitalisasi kawasan kepada PJ Bupati Klungkung dan juga Wali Kota Denpasar, dilanjutkan penyerahan hadiah lomba konten kreatif kategori umum, SMA, maskot kiris, dan digitalisasi ketahanan pangan. Kolaborasi event di panggung terbuka Arde Chandra, Taman Budaya Art Center ditutup dengan penampilan artis ibu kota Liodra yang mendapatkan sambutan hangat dari penonton. Sugiyarto melaporkan. Saudara, kehadiran festival seni bukan menjadi hal baru di Provinsi Bali. Festival seni dipercaya memiliki peran strategis dalam mendorong ekosistem kesenian yang berkelanjutan. Festival seni memberi manfaat dalam mendorong tumbuhnya minat berkesenian generasi penerus. Selain sebagai wahana pendidikan dan hiburan sehat bagi penikmatnya, festival juga menjadi ruang untuk menampilkan karya dan kritik sosial. Keberadaan ruang apresiasi menjadi pemantik tumbuhnya kreativitas para seniman. Sementara itu, bagi penyelenggara atau pemangku kepentingan terkait, hal ini justru dapat memperkuat ekosistem kesenian. Hal ini menjadi pembahasan dalam Timbang Rasa atau Sarasehan pada Festival Seni Bali Jani ke-6 tahun 2024. Menurut salah seorang narasumber Iwayan Artikel, festival diharapkan bukan hanya menjadi arena pertunjukan, namun juga perlu memperhatikan kualitas pementasan melalui berbagai pembinaan yang berkesinambungan. Pembinaan ini akan melanjutkan kesenian untuk hidup berkelanjutan dan tidak berhenti pada hari pementasan. Karena kecenderungan akhir-akhir ini, setiap penyelenggaraan festival itu bermula dari keinginan untuk mengadakan arena festival seni atau apapun, tetapi isinya tidak pernah dipikirkan untuk dibina atau dipertimbangkan. Nah, diskusi kita hari ini adalah saya mengajak peserta semua dan juga pemerintah untuk memikirkan penyelenggaraan festival itu harus dimulai juga dari pembinaan ekosistemnya. Keberadaan Festival Seni Bali Jani ke-6 menjadi momen yang dinantikan para seniman untuk menampilkan karya terbaik.
Namun, untuk memastikan tujuan festival dapat tercapai, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Tata kelola festival yang baik juga perlu terus ditingkatkan agar manfaat festival dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Galuh dan Andika melaporkan. Saudara, kesenian yang berkolaborasi dengan teknologi akan terus berkembang secara berdampingan pada masa mendatang. Keberadaan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendorong kreativitas sekaligus mendokumentasikan karya yang dihasilkan. Perkembangan teknologi digital mengubah cara hidup sosial di berbagai lini, tidak terkecuali dalam berkesenian. Kini, teknologi digital kerap digunakan dalam sektor kesenian melalui berbagai bentuk, baik melalui permainan visual hingga penggunaan teknologi AI. Salah seorang budayawan, Profesor Imadi Bandem, mengatakan penggunaan teknologi digital hingga artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan dunia seni akan terus berkembang secara berdampingan di masa mendatang. Menurutnya, generasi muda yang tumbuh pada zaman digital akan sering menggunakan teknologi pada setiap pementasan yang kini dapat disaksikan melalui gawai. Salah satunya dalam bentuk film pendek. Sebagai contoh, ia menyebutkan teknologi AI atau kecerdasan buatan ini dapat juga dimanfaatkan untuk mendokumentasikan atau merekonstruksi karya klasik. Inventarisasi ini dinilai turut membantu pelestarian kesenian. Jadi ke depan sangat cerah oleh karena zamannya kita harus menggunakan teknologi dalam seni, AI di dalam seni semacam itu. Mungkin kita belum bisa menciptakan robot-robot seperti di film luar negeri seperti itu, tapi setidaknya kita mulai dengan menggunakannya sebagai pendokumentasian, inventarisasi, penyelamatan ya dari karya-karya zaman tradisi sampai yang sekarang itu. Di Festival Seni Bali Jani, seni modern kontemporer yang tampil akan mengeksplorasi seni melalui berbagai aspek. Para seniman dapat merespon tema secara kreatif untuk mempersembahkan karya-karya yang indah sekaligus menjadi momen penyampaian pesan kepedulian selaras dengan nilai kearifan lokal yang diwariskan. Galuh dan Andika melaporkan. Era digitalisasi industri mendorong pelaku usaha mengubah pola pikir dan tata kelola usaha. Untuk itu, pelaku ekonomi terus berusaha memanfaatkan ekosistem digital untuk kemajuan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali. Digitalisasi UMKM di Provinsi Bali kian pesat, khususnya pada level UMKM. Upaya untuk menggeliatkan digitalisasi UMKM di Pulau Dewata terus dilakukan, mulai dari memberikan kemudahan pengurusan izin, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pelaku ekonomi mengaku bahwa ekonomi digital mampu meningkatkan ekonomi Bali dengan adanya sistem pembayaran melalui ponsel pintar seperti QRIS, sehingga masyarakat lebih efisien dalam bertransaksi. Perkembangan ekonomi digital di Bali pun sangat pesat. Bahkan, antusiasme generasi muda dalam menggunakan sistem pembayaran digital ini sangat tinggi. Masyarakat itu semakin antusias, semakin melek dan semakin percaya bahwa masa depan ekonomi kita itu adalah di digitalisasi dan penggunaan teknologi. Karena ini akan menghemat waktu, ya, jadi lebih efektif dan lebih efisien, dan juga menghemat biaya. Karena nggak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan transaksi, semuanya bisa dilakukan melalui live-in kalau di Mandiri gitu ya. Nah, QRIS sendiri itu sebenarnya mudah sekali dilaksanakan pada saat dunia digital seperti ini, karena kita sebagai Gen Z itu dituntut untuk berkembang untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045, sehingga penggunaan QRIS di sini itu benar-benar sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Pelaku ekonomi terus berupaya dalam mendorong ekosistem digital. Selain pemerintah, pemangku kepentingan terkait juga memberikan dukungan untuk mengembangkan UMKM agar go digital, terutama dalam hal promosi, sehingga dapat memperluas pasar dengan lebih mudah. Gung Nanda melaporkan. Capaian investasi di Bali telah melampaui target, yakni mencapai hampir 18 triliun rupiah pada triwulan 2 2024. Meskipun demikian, pengelolaan investasi ini harus dilakukan dengan baik, mengingat investasi tersebut masih didominasi oleh hotel dan juga restoran.
Pada rapat paripurna ke-19 DPRD Bali yang digelar pada Rabu 14 Agustus 2024, penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendrajaya menyampaikan capaian investasi di Bali telah melampaui target yang sebelumnya pada 16,230 triliun rupiah, justru kini mencapai 17,99 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, salah seorang pengamat ekonomi, Putu Ngurah Suyatneyase, mengatakan, tingkat investasi di Bali masih didominasi oleh sektor pariwisata, terutama hotel dan juga restoran. Menurutnya, tingkat investasi ini akan berdampak baik pada tingkat perekonomian Bali, terutama penyerapan tenaga kerja di Bali. Meskipun demikian, pemerintah perlu melakukan pengelolaan investasi dengan baik agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, dirinya juga menyarankan agar pemerintah mulai memikirkan alternatif target investasi lainnya, yakni pada sektor agrikultur yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata, mengingat akomodasi hotel dan restoran di Bali sudah melebihi kapasitas dan dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan tatanan alam Bali. Investasinya selektif, misalnya buatlah spot-spot pariwisata yang menarik. Sekarang kan mulai berkembang, itu yang bagus. Misalnya sport pertanian, agrikultur di bidang pertanian yang seperti itu, sehingga pelestarian lingkungan itu tetap terjaga dengan baik, menghasilkan produk pertanian terintegrasi dengan kegiatan pariwisata. Ya, jadi apa istilahnya pariwisata inilah pariwisata yang terkait dengan agro pertanian dan lain sebagainya. Sementara itu, dampak dari investasi ini baru dapat dirasakan 1 tahun ke depan. Dirinya menekankan pemerintah harus bersikap transparan. Prisma dan Zulprima melaporkan. Pemerintah Kabupaten Gianyar memberi ruang bagi pelaku UMKM di wilayahnya agar mampu bersaing di tengah pesatnya persaingan pasar global. Digitalisasi pun diberlakukan di semua pasar di Kabupaten Gianyar guna mewujudkan transaksi yang mudah dan praktis. Di tengah kemajuan teknologi informasi berbasis digital, seluruh pasar di Kabupaten Gianyar kini telah menerapkan sistem pembayaran digital. Transaksi digital ini dinilai sangat membantu para pedagang dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen karena dianggap lebih efisien. Salah seorang pedagang di Pasar Pusat Kuliner Kota Gianyar, Widiantara, menyebutkan pembayaran digital membantu para pedagang maupun konsumen melakukan pembayaran jauh lebih praktis. Hanya pakai iris gitu, pembayarannya gampang dan cepat. Tidak ada istilahnya pembayaran susu segala macam. Kendalanya kan nanti caranya orang-orang luar itu yang tidak mengerti itu yang jadi istilahnya jadi masalah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Idewa Alit Mudiarte, mengatakan sudah menerapkan pembayaran digital di semua pasar di Gianyar. Hal ini untuk menjamin kenyamanan pembeli dan pedagang, mengantisipasi timbulnya aksi kejahatan, serta mengurangi peredaran uang palsu. Jajarannya syarapkan semua sudah bisa untuk menggunakan kris, dan nanti dari pengelola kita suruh untuk sosialisasi seperti hambatannya nanti biar disampaikan kepada 96% lebih dari itu adalah UMKM. Jadi kami sangat mengapresiasi upaya dari pemerintah daerah Gianyar yang sudah mengadakan pasar siap kris ini, dan tentu kami berharap bahwa pembangunan ekosistem digital itu harus diperluas lagi di tempat-tempat lain dan tentu di seluruh provinsi Bali. Selain itu, pembayaran digital melalui kris juga diakui memberi ruang bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lain, khususnya di tengah pesatnya persaingan pasar global. Wayan Sudarsana melaporkan. Saudara, implementasi pungutan wisatawan asing yang telah dilaksanakan sejak 14 Februari lalu dinilai masih belum maksimal. Saat ini capaian pungutan Wisman baru mencapai kurang lebih 185,5 miliar rupiah. Untuk itu beberapa hal masih perlu dibenahi, mulai dari peraturan hingga sistem. Saat ini pungutan wisatawan asing telah mencapai kurang lebih 185,5 miliar rupiah. Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Asita Bali, Putu Winastra, menilai jumlah tersebut masih tergolong sedikit dibandingkan dengan potensinya yang dapat mencapai 3 kali lipat dari jumlah tersebut.
Putu Winastra menyebut perlu adanya sejumlah hal yang harus segera dibenahi. Menurutnya, titik-titik pungutan juga harus ditambah, bukan hanya di kedatangan internasional, namun juga di beberapa titik seperti pintu kedatangan domestik, pelabuhan, dan lokasi-lokasi yang menjadi pintu masuk wisatawan asing ke Bali. Selain itu, dirinya menekankan perlu adanya perubahan aturan terkait dengan pungutan wisatawan tersebut. Mungkin masih kurang efektif di dalam melakukan collection, jadi pemungutan ini. Kenapa demikian? Karena masih banyak juga wisatawan-wisatawan yang masih tidak terdeteksi untuk pembayaran turis levy ini. Oleh karena itu, ke depannya harapan kami ada aturan yang baru yang bisa dirubah agar sistem pemungutan turis levy ini bisa mengajak pihak ketiga yang memang ahli di bidang itu. Sementara itu, salah seorang pengamat ekonomi, Putu Ngurah Suyatneyase, juga menilai pungutan wisatawan ini belum berjalan maksimal. Ia pun menilai beberapa hal memang harus dikaji ulang, seperti besaran pungutan hingga sistem pungutannya. Soal pungutan itu memang bagus, ya, bagus sepanjang itu satu perlu dikaji itu, angkanya itu, perlu dikaji. Nah yang kedua apa? Sistem pemungutannya seperti apa? Nah kan kita lihat jenis-jenis wisatawan kan, ada yang datang melalui pesawat terbang, ada kapal laut, ada darat. Nah apakah sistemnya sudah menjangkau semua? Enggak? Nah, kalau hanya ditongkrongin di bandara, yang lewat laut itu juga banyak. Putu Ngurah Suyatneyase juga mengakui bahwa pungutan wisatawan asing ini memang dapat berdampak baik pada perekonomian Bali. Meskipun demikian, pemerintah juga perlu melakukan pengelolaan pungutan ini dengan baik agar dapat memberikan multiplier effect yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bali. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan pengawasan agar implementasi aturan pungutan wisatawan berjalan dengan lebih maksimal. Prisma dan Zulprima melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Bali menaikkan target pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan 2024 menjadi 6,8 triliun rupiah. Naiknya target pendapatan ini seiring membaiknya perekonomian. Seiring membaiknya roda perputaran perekonomian di Bali, pemerintah Provinsi Bali menaikkan target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan 2024 dari awalnya 6,3 triliun rupiah lebih menjadi 6,8 triliun rupiah. PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 4,5 triliun rupiah. Ia pun merinci sejumlah pendapatan yang meningkat hingga APBD Perubahan 2024. Salah satunya seperti pajak daerah yang semula ditargetkan 3,2 triliun rupiah menjadi 3,6 triliun rupiah atau meningkat sebesar 446 miliar rupiah. Sementara itu, retribusi daerah semula berada pada 54 miliar rupiah, naik menjadi 314 miliar rupiah atau meningkat sebesar 255 miliar rupiah lebih. Kemudian, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdapat peningkatan sebesar 54 miliar rupiah, yang mana sebelumnya bernilai 143 miliar rupiah menjadi 197 miliar rupiah lebih. Kendati demikian, PJ Gubernur Bali menyebutkan pada pendapatan lain-lain PAD yang sah terjadi penurunan. Pendapatan lain-lain PAD yang sebelumnya ditargetkan 632 miliar rupiah kini hanya menjadi 369 miliar rupiah. Sementara terkait belanja daerah, APBD induk yang sebelumnya dianggarkan sebesar 6,9 triliun rupiah meningkat menjadi 7,7 triliun rupiah. Ya, saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Manjot orang PK bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain. Saudara, Anda masih bersama Bali hari ini. Inyoman Gede Pariarte dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Serangan masa bakti 2024-2029. Pengukuhan didahului dengan upacara Mejaya-Jaya di Pura Pusat Desa Adat Serangan Denpasar Selatan yang dilakukan pada Rabu sore dan disaksikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri pengukuhan Inyoman Gede Pariarte sebagai Bendesa Adat Serangan masa bakti 2024-2029. Bendesa Adat Serangan Inyoman Gede Pariarte mengatakan pihaknya telah mengagendakan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang seperti penataan di bidang perahyangan, palemahan, dan pawongan. Pihaknya juga akan melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan di masyarakat untuk selanjutnya dicarikan solusi bersama. Terkait rencana pembangunan kampung kuliner di Desa Wisata Serangan, pihaknya sangat mendukung penataan kampung kuliner ini. Tentu dari aspek pelemahan secara geografis, dari kuliner kita akan tata. Kita akan tata kuliner, bagaimana desa wisata itu sebagai syaratnya biar agar lebih layak lagi. Jadi pesonanya, bagaimana Serangan itu memang betul-betul dari aspek kulinernya ini betul-betul menjadi sebuah potensi nanti menjadi harapan kita di desa adat. Gitu. Apa mungkin Pak harapannya dengan kemajuan Desa Serangan sendiri ke depan? Kalau harapan kita ini ya sangat luar biasa ya, seperti visi misi kita kemarin itu, dari semua aspek kita harus terbangun secara kebersamaan. Masyarakat kita duduk bersama, nanti apa yang menjadi keinginan kita berangkat dari situ menuju perubahan Serangan lebih baik. Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara berharap Bendesa Adat dan Prejuru Adat Serangan dapat membangun sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan, khususnya dalam pemberdayaan adat, sesuai dengan visi Kota Denpasar, yakni kota berbasis budaya, yang keberadaannya tidak terlepas dari dukungan desa adat. Sugiarto melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 16 Agustus 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca umum berlaku Jumat 16 Agustus 2024, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius, dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 38 km per jam.
Dan masyarakat untuk dihimbau juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Bali hari ini. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.